Jepara Bumi Kartini merupakan daerah yang terkenal dengan kota ukir. Terletak di Pantura Timur, Jawa Tengah, di lereng Gunung Muria. Jepara juga terkenal dengan pertanian. Salah satu program yang akan digalakkan oleh pemerintah Jepara adalah tembakau. Maka dari itu, Jepara menjadi salah satu daerah yang mendapatkan program dari pemerintah pusat, dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu dana bagi hasil cukai dan tembakau yang biasa disingkat dengan DBHJHT. DBHJHT adalah salah satu dana bagi hasil dari APBN di mana dialokasikan untuk daerah berdasarkan angka persentase untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rokok ilegal merugikan penerimaan negara dan pada kelanjutannya akan merugikan penerimaan di sektor dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan juga pajak rokok yang akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di daerah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, apabila mengetahui adanya rokok ilegal, informasikan kepada kami Bea Cukai Kudus di nomor layanan 0291 432 354 atau chat WhatsApp kami di 085 742 976 111. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami mengajak kita semua agar kita bersama menggempur rokok ilegal. Terkait dengan bagi hasil cukai oleh pemerintah pusat, dibagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama adalah untuk penanganan kesehatan, yang kedua adalah untuk bantuan sosial kemasyarakatan, dan yang ketiganya itu untuk penegakan hukum. 3 hal ini kemudian yang lebih besar persentasenya itu 50% sendiri itu untuk bantuan sosial kemasyarakatan. Kalau ditanya siapa yang rugi, negara. Negara ini siapa? Utamanya adalah pemerintah. Sebenarnya kalau ditanya rugi lagi, ya di dalam negara ini kan ada masyarakat. Yang rugi masyarakatnya, kenapa? Karena hasil dari pita cukai yang dijual kepada produsen rokok ini merupakan salah satu pendapatan negara. Pendapatan negara ini fungsinya adalah melakukan proses pembangunan di wilayah. Karena daerah semuanya, seluruh Indonesia ini sesuai ketentuan itu diberikan atau mendapatkan bagi hasil dari cukai tembakau tersebut. Terkait dengan soal rokok ilegal ini, ya, tentang cukai ini, di samping kita sudah melakukan tugas represif ini, jadi kalau ada perkara yang masuk ke kejaksaan, ya tentu akan kita tindak lanjuti. Jadi semuanya kita proses itu untuk tindakan represif kita, ya. Tetapi kalau yang untuk preventif, yang pencegahan tadi juga di sini bisa mencegah dengan perdata dan tata usaha negara tadi. Misalnya ini di Pemda akan membuat draft mengenai pembagian
bantuan tunai itu misalnya dari hasil cukai tadi. Nah ini kan memberikan bantuan tunai itu kan ada aturan-aturannya supaya ini kita sama-sama ini membuat peraturan bupati itu supaya memang tidak menyalahi koridor hukum yang ada dan juga tetap mengacu kepada peraturan induknya. Saya menghimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan lagi rokok ilegal ya, karena hal itu selain menzalimi diri sendiri karena akan menimbulkan penyakit, juga itu nanti tidak ada pemasukan ya dari kepada Pemda ya dalam hal ini yang bisa dipergunakan untuk pembangunan Jepara yang lebih baik. Nah seperti itu. Tahun 2021 ini dana DBHJAT dibiayai untuk bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, bidang kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh bagian perekonomian, yaitu untuk melaksanakan kegiatan bantuan langsung tunai. Kemudian yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Nakertran, dan DKPP dalam rangka untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan dana DBHJAT. Bidang penegakan hukum dilaksanakan oleh bagian perekonomian untuk melaksanakan kegiatan penegakan rokok ilegal. Kemudian Diskominfo untuk melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Kemudian yang terakhir adalah Disindak untuk membangun kawasan KIHT, kawasan industri hasil tembakau. Dengan adanya program dari DBHJAT ini, Dinas Koperasi UKM Nakertran sangat terbantu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, perusahaan atau buruh rokok ini yang mungkin dirumahkan, ini mereka berkesempatan untuk kita jadikan peserta di dalam pelatihan, baik itu di bidang tenaga kerja maupun yang di UPT-nya, di UPT BLK yang ada di Pecangaan ini. Dengan demikian mereka itu nanti mendapatkan keterampilan yang baru, sehingga mereka untuk mencari kerja itu kompetitif, begitulah, memiliki bekal, modal, kompetensi dirinya di luar apa yang sudah digelutinya selama ini, begitu. Jadi kami juga berterima kasih dengan adanya program ini dari DBHJAT ini membantu daerah, dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah Dinas Koperasi UKM Nakertran ini, karena bisa memberikan kesempatan atau peluang kepada buruh rokok yang mungkin terkena dampak PHK, dirumahkan, dan juga keluarganya, dan kita sebagai dinas ini tentu memfasilitasi itu. Jepara merupakan salah satu wilayah di ex-Karisidenan Pati atau mungkin sekarang Bakolin 1. Ini salah satu kabupaten yang belum tersentuh pada saat progres DBHJT ini yang terkait dengan sektor pertanian, terutama di bidang komoditas tembakau. Ini baru bisa kita laksanakan di tahun 2021. Dengan program ini kita sudah berencana dan melaksanakan. Sampai di bulan ini kita sudah bisa melihat hasil yang bisa dicapai. Sasaran yang ada sebetulnya di awal ada berkisar 1 hektar yang kita uji cobakan untuk bisa ditanami tembakau. Tetapi alhamdulillah setelah kita menyiapkan lahan dengan berpikir dipertimbangkan potensi lahan, kemudian kesiapan rekan-rekan petani yang ada di kelompok tani ini, alhamdulillah kita bisa tercover 5 hektar dengan posisi area ini tersebar di beberapa kecamatan. Para petani, utamanya di wilayah Batalit Kabupaten Jepara ini sudah mulai merambah ke tanaman tembakau yang tadinya ini lahan kosong ditanami dengan tanaman tembakau, dan ini menurut saya wilayah kondisi geografis di Kecamatan Bate Alit ini sangat cocok sekali untuk ditanami tanaman tembakau karena secara tekstur tanah maupun udara
Ini akan menghasilkan kualitas yang baik bagi tanaman tembakau. Kita memang ada 4 prioritas kegiatan yang bisa didanai dari DPHCHT, yaitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Keterkaitan dengan pelayanan kesehatan ini kegiatannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di mana saat seperti ini di Kabupaten Jepara masih perlu, khususnya adalah untuk penanganan stunting. Kemudian di masa pandemi ini juga sangat perlu sekali, yaitu untuk penanganan corona disease. Bagaimana upaya-upaya kita dengan dana DPHCHT ini bisa menyediakan atau bisa meningkatkan khususnya pemeliharaan sarana dan prasarana di puskesmas yang menjadi jejaring dari Dinas Kesehatan atau merupakan UPT dari Dinas Kesehatan. Ini untuk keterkaitan dengan anggaran DPHCHT ini bisa kita bayarkan premi. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, kami butuh pelatihan-pelatihan. Baik ini pelatihan, tidak hanya pelatihan yang kita berikan pada puskesmas saja, tetapi rumah sakit juga menjadi unit kami, sehingga untuk peningkatan sumber daya manusia ini perlu dilatih. Yang selanjutnya, bagaimana kita bisa menyelesaikan sampai dengan RPJMD 2022 ini, setidaknya angka penyakit menular dan angka penyakit tidak menular ini bisa kita turunkan. Khususnya yang perlu kita tangani di sini adalah HIV, kemudian TBC. Nah, ini bagaimana upaya-upaya kita untuk bisa menekan angka-angka ini supaya masyarakat di Jepara ini menjadi lebih sehat. Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara bekerjasama dengan Bea Cukai Kota Kudus mendapatkan amalan dari Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang kegiatannya sosialisasi tentang cukai tembakau. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan meningkatkan optimalisasi alokasi DPHCHT sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Jepara. Selain itu, kegiatan ini dapat diharapkan meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terkait pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara diwujudkan dalam berbagai program. Kita dialog interaktif di radio bersama narasumber terkait, antara lain dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara misalnya, kemudian Pak Bupati, ada dari kantor Bea Cukai Kudus dan lainnya. Sosialisasi untuk gempur rokok ilegal ini, kita juga bertemu dengan teman-teman pegiat media sosial terkait dengan pencegahan rokok ilegal. Kita ingin bekerja sama gitu untuk saling kita sharing dengan teman-teman pegiat media sosial bagaimana agar media sosial ini juga kita manfaatkan sebagai sarana untuk pencegahan rokok ilegal atau rokok tanpa cukai. Dengan demikian dari berbagai sisi ini kita bisa berkolaborasi bagaimana mengoptimalkan sosialisasi pencegahan rokok ilegal dari berbagai lini. Untuk pertemuan langsung kita juga ada sosialisasi di wilayah-wilayah yang merupakan sentral produsen rokok. Ini menjadi sasaran kita untuk bertemu bertatap muka secara langsung untuk mensosialisasikan pencegahan rokok ilegal. Kita sampaikan regulasi atau aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hal itu. Juga ada satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk yang lain, yaitu lewat pembuatan film pendek. Loh? Iki rak rokok ilegal. Wah, gawat bolo. Iki iso mlebu penjara. Dengan konsep yang sudah kita rancang, yang sederhana ini, masih dalam suasana pandemi, kita tetap mematuhi protokol kesehatan,
Kita harapkan warga masyarakat bisa mengerti, kemudian memahami. Langkah selanjutnya adalah mendukung gerakan upaya untuk menggempur rokok ilegal. Sama-sama kita cegah penyebaran rokok ilegal biar tidak semakin meluas di masyarakat. Podcast Diskom Info Kabupaten Jepara. Kali ini bersama dengan bintang tamu kita, Ibu EN selaku praktisi dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan awal dari saya, apa sebenarnya yang dimaksud cukai itu, Bu EN? Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan, yang kedua, peredarannya perlu diawasi, ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau yang keempat, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan nanti dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. Lalu hubungannya apa dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau? DBHCHT atau lebih yang dikenal dengan nama Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini adalah merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, di mana perhitungannya ini berdasarkan besaran daerah tersebut sebagai penghasil cukai dan penghasil tembakau. Untuk Provinsi Jawa Tengah, alokasi tahun 2021 sebesar 743 miliar dan untuk Kabupaten Jepara sebesar 7,5 miliar. Yang diperlukan di sini adalah sinergi oleh pemerintah daerah dengan Bea Cukai adalah untuk poin sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal serta pembinaan industri khususnya dalam pembentukan kawasan industri hasil tembakau. Nah, ini nanti merupakan bagian dari unsur penilaian kinerja pemerintah daerah yang nantinya akan mempengaruhi besaran nilai DBHCHT yang didapatkan oleh pemerintah daerah. Terima kasih Bu En atas waktunya, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Dana DBHCHT yang kami kelola di Disperindak diperuntukkan khusus untuk pembangunan kawasan industri hasil tembakau. Di situ nantilah prosesnya bisa dianggap legal kalau dilaksanakan di kawasan KIHT. Namun kalau dilaksanakan di luar KIHT dengan luasan yang tidak memenuhi syarat dari Bea Cukai, tentu itu dianggap ilegal. Oleh karena itu harapan kami IKM rokok bisa masuk ke kawasan KIHT. Di situ nanti akan banyak kemudahan, juga nanti Bea Cukai akan membantu seputar pembuatan, pemasaran dan sebagainya rokok yang ada di Kabupaten Jepara. Dari semua kawasan yang sudah dipilih oleh tim, ini mengerucut kepada satu titik, satu tempat, yaitu di kawasan industri Mulyoharjo, tepatnya di sebelah barat Stadion Gelora Bumi Kartini. Ini tersedia lahan di situ milik Pemkab Jepara, free tanahnya ada kurang lebih 5 hektar. Nanti untuk tahun awal ini 2021 akan dibangun seluas 1 hektar dulu, nanti bertahap, dan program ini juga nanti akan simultan dengan proses-proses yang lain termasuk sosialisasi kepada para IKM. Saya sangat berharap KIHT nanti yang terbangun di Jepara ini akan tumbuh IKM-IKM rokok baru, dan yang jelas nanti diharapkan tidak ada lagi nanti IKM rokok yang ilegal.
Berikut adalah contoh rokok ilegal. Yang pertama ada rokok polos. Rokok polos adalah rokok tanpa dilekati pita cukai. Seharusnya pada kemasan rokok dilekati dengan pita cukai yang asli. Karena rokok ini tidak dilekati dengan pita cukai, maka disebut dengan rokok polos. Dan ini adalah rokok ilegal. Yang kedua ada rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai palsu ini adalah rokok yang dilekati dengan pita cukai yang didesain dan dicetak sendiri, bukan dengan dilekati pita cukai yang dicetak oleh pemerintah. Makanya ini disebut dengan rokok dengan pita cukai palsu dan disebut rokok ilegal.